Pendekatan Client Center. Siti Masrohak 2021015000125. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ini dengan Mbak Hani ya? Iya, betul. Yang kemarin sempat saya kan ya mau ketemu katanya. Gimana tadi cari alamat sini? Ada kesulitan nggak? Ada kendala Jadi Ibu apa gitu? semuanya lancar, alhamdulillah. Lancar? Ya, biasanya kan tahulah jalan Jakarta ya suka macet. Tapi tadi alhamdulillah ya, nggak sulit kan nemu alamat saya ya? Alhamdulillah enggak Bu. Gini, Mbak Hani, sebelum bercerita ya, Mbak Hani udah pernah konseling belum sih sebelumnya gitu? Belum sih, ini baru pertama kali saya konseling. Baru pertama kali ya? Yaudah, jangan setengah-setengah Mbak Hani, relax saja ya, kita santai aja gitu. Di sini kan kita cuma bercerita bagaimana kendala yang dihadapi gitu sama Mbak Hani. Terus Mbak Hani juga jangan takut ya, jangan takut untuk bercerita gitu, rahasianya kebongkar atau apa. Di sini mah aman-aman aja, rahasianya aman terkendali insya Allah gitu. Terus Mbak Hani ke sini atas kemauan sendiri kan ya, nggak ada paksaan dari siapa-siapa gitu, nggak. Terus Mbak Hani juga kalau di sini, kalau di konseling, Mbak Hani cerita aja terbuka sama saya biar kita sama-sama tahu dan sama-sama mencari solusinya seperti apa. Nah, karena Mbak Hani udah tahu ya gitu konseling, jadi santai aja. Apa nih permasalahan apa yang mau Mbak Hani sampaikan untuk saat ini? Sebenarnya sih saya kesini cuma lebih ke masalah pekerjaan aja sih ya Bu. Iya. Kayak memang kalau akhir-akhir ini tuh kerjaan saya tuh lebih banyak berantakan. Kebetulan kan saya kerja di bidang ekspedisi ya Bu. Kan Ibu semua tuh pasti tahu kalau ekspedisi itu lebih pengiriman barang. Karena kan namanya kirim barang itu nggak selalu mulus ya, nggak selalu berjalan lancar gitu. Iya, betul. Karena memang kebetulan di pengiriman akhir-akhir ini itu memang lagi delay gitu, lagi agak lambat karena memang perusahaan yang di atasnya itu kayaknya itu memang lagi agak sedikit berantakan. Jadi memang barang yang harusnya sampainya besok itu bisa seminggu kemudian. Nah, dari situ jadi kan saya banyak di-complain sama customer, saya sering banyak di-complain sama yang itulah yang ngirim barang, kayak sama customer lah ya ibaratnya, sama customer, sama seller lain juga. Itu saya tuh banyak di-complain gitu. Dan dari pusat caranya itu untuk membalas kenapa nih alasannya lama, itu tuh juga nggak ada jawaban gitu. Jadinya pengiriman tuh berantakan aja. Saya belum pernah ya sebelumnya kerja di ekspedisi, cuma nggak dengar cerita Mbak Hani kayaknya penuh tantangan banget ya kerjaannya. Nah, di sini saya mungkin hanya tidak bisa menilai ya bagaimananya gitu, karena kan saya juga belum pernah. Di sini saya cuman bisa mendengarkan dan sama memahami gitu apa yang Mbak Hani rasakan di sini. Terus gimana kalau seperti itu pekerjaan? Iya, jadi ya saya tuh bingung gimana nih kalau misalnya terus-terusan paketnya nggak sampai, kan otomatis saya jadi nggak enak ya sama customer saya. Apalagi kan pasti yang namanya mereka kirim barang itu nggak cuma barang kayak pakaian atau barang-barang yang nggak mudah basi gitu loh, bukan, pasti ada dia tuh kirim makanan buat saudaranya. Kan yang namanya makanan tuh pasti kirim barang tuh kayak riskan banget ya. Kadang-kadang ada makanan yang udah berapa hari ternyata basi, karena kan pasti kirim makanan tuh ada yang makanan basah atau makanan kering kan. Mungkin kalau makanan kering ya temponya bisa seminggu lebih, itu nggak masalah buat saya. Tapi kalau misalnya makanan kayak kue yang harusnya memang yang harusnya memang diaturkan besok sampai, tapi karena pengirimannya telat, jadi kan makanannya pada basi. Terus barang-barang yang emang harus sampai tuh kayak pada rusak gitu, karena udah ke penerima paket yang lain juga yang berantakan gitu. Oh, jadi Mbak Hani merasa khawatir ya dengan paket-paket yang ada gitu kan, Ya, bagaimana itu? Karena kan yang namanya customer itu atau seller itu nggak mau tahu kan, dia taunya kirim ke tempat saya, tapi ya
apa masalahnya kayak gimana yang di atas tuh mereka nggak tahu gitu. Saya bisa mengerti dengan perasaan dan kekhawatiran yang Mbak Hani rasakan. Terus gimana tuh perasaan Mbak Hani saat hal itu muncul, kekhawatiran itu muncul gitu? Lebih ke stres ya Bu, Oh saya iya. nggak bisa tidur gitu, apalagi kan namanya ekspedisi saya pasti pulang malam kan. Iya. Kayak nggak bisa tidur buat ngurusin paket, ngurusin barang, ini barang-barang gimana nanti, atau mungkin saya lebih mikir kalau misalnya nanti mereka minta ganti barangnya gimana gitu kan. Itu betul. sih yang saya pikirin. Iya, saya ngeri banget ya kecemasan, kekhawatiran yang Mbak Hani rasakan. Mungkin ya penting juga untuk Mbak Hani ya mengungkapkan perasaan yang sedang Mbak Hani rasakan sekarang. Tidak ada yang salah dengan perasaan yang Mbak Hani rasakan. Terus tuh kadang-kadang juga saya sampai kayak males gitu loh Bu ngerespon orang yang ngelapor ke saya kayak ini barang saya tuh nggak sampai, barang saya gimana, kayak nanya-nanya barangnya gitu kan. Padahal ya nggak cuman seller itu aja yang barangnya nggak nyampe, tapi hampir semua seller barangnya juga nggak sampai gitu. Ya, Mbak Hani di sini nggak sendiri ya. Saya di sini bisa bersama Mbak Hani gitu, mendengarkan dan memahami perasaan Mbak Hani. Terus apa ya yang bisa kita lakukan sekarang untuk membuat Mbak Hani merasa lebih tenang? Saya ini ada beberapa rencana ya Bu, karena kebetulan kan saya ini ada 2 ekspedisi yang reguler. Mungkin untuk ekspedisi yang bermasalah ini nggak akan saya jalanin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau kirim paket, saya akan beralih ke ekspedisi yang satu lagi. Yang memang ekspedisinya tuh berjalannya lancar dibanding ekspedisi yang memang bermasalah ini gitu. Jadi buat ngurangin rasa stres saya lah gitu. Karena kalau misalnya memang saya lanjutin, yang memang untuk pihak perusahaannya juga nggak ada tanggung jawabnya gitu buat ngurus paketnya, daripada saya juga yang dicecer, mending nggak usah, mending saya kayak tutup dulu aja, saya beralih ke ekspedisi lain gitu. Oh, jadi tutup sementara gitu ya, dan beralih ke ekspedisi lain yang mungkin bisa lebih baik gitu dari yang ini. Itu bisa aja ya Mbak Hani, seperti itu. Kemungkinan apa yang ingin Mbak Hani lakukan di masa depan gitu ya, baik untuk diri Mbak Hani dan karir, apalagi keluarga kan ini ya, menyangkutnya kayak kerjaan kan, mungkin Mbak Hani bekerja untuk keluarga, jadi itu bisa dilakukan. Solusi itu bakal saya lakukan nanti minggu ini kali ya Bu. Ya. Lebih cepat kayaknya lebih baik deh, biar enggak riuh juga gitu untuk customer yang lainnya. Itu tujuan yang ingin Mbak Hani capai ya gitu, akan dilakukan di minggu-minggu ini gitu. Terus bagaimana Mbak Hani saat memikirkan tentang tujuan itu gitu? Pas sebelumnya pasti dipikirkan dulu dong gimana gitu. Apakah udah dipikirkan dengan baik tentang solusi yang mau Mbak Hani lakukan? Udah, itu udah saya kirim matang-matang banget. Ya, udah ini ya, udah yakin dengan solusinya ya Mbak Hani. Dan Mbak Hani juga itu untuk mengurangi ini ya Mbak Hani, untuk mengurangi kekhawatiran Mbak Hani, mungkin solusi yang dapat Mbak Hani itu kan itu ya, apa namanya, lakukan itu, menutup dulu. Apakah itu efektif untuk mengurangi kekhawatiran tentang ekspedisi pekerjaan yang sedang Mbak Hani lakukan? Efektif Bu buat saya. Efektif banget ya. Udah ini, apa namanya, udah diskusi juga. Udah. Baik. Menurut Mbak Hani itu solusinya positif gak buat diri Mbak Hani? Positif. Itu udah positif buat diri Mbak Hani gitu. Terus langkah seperti apa nih yang akan Mbak Hani lakukan pertama kali untuk menutup sementara ekspedisinya? Mungkin saya bakal bilang dulu sama customernya ya. Iya. Lebih saya bisa
bisa buat ekspor mereka ke ekspedisi lain, nanti mungkin saya bakal bilang sama perusahaannya kalau saya mau tutup agen sementara gitu. Karena masih nggak jelas nih perusahaan-perusahaan yang di atasnya tuh, Iya. kayak manajemennya itu masih nggak jelas. Ya Bahani, saya mengerti dan itu kan salah satu tujuan yang sangat amat berharga ya untuk Bahani. Dan saya di sini mendukung setiap langkah yang Bahani lakukan. Bagaimanapun solusi yang udah Bahani berikan, yang sudah Bahani dapatkan, saya akan mendukungnya. Bagaimana perasaan Bahani setelah berbicara hal tersebut kepada saya? Lega, Bu. Lega banget ya. Terus apalagi selain lega ya, karena kan ini solusi datangnya dari Bahani juga ya, bukan dari saya. Jadi setiap solusi ya sudah diputuskan oleh Bahani. Rasanya lega ya. Saya itu apalagi Bahani, apakah ada yang lainnya? Sudah, Bu, cukup. Saya senang mendengarkan cerita Bahani ini ya. Saya juga menghargai keberadaan Bahani untuk berbagi, mengeksplorasi perasaan Bahani ini. Terus Bahani juga udah melakukan pekerjaan yang sangat baik ya. Terima kasih ya Bahani sudah berbagi banyak hari ini bercerita. Saya harap kamu merasa lebih baik lagi perasaannya, lebih jelas dalam menentukan hal-hal atau langkah-langkah yang nanti Bahani ambil ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, saya senang mendengarnya. Ingat, saya selalu di sini jika kamu ingin berbicara lebih banyak. Kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian karena saya siap mendengarkan cerita Bahani ya. Dan Bahani terus semangat dalam hal apapun. Bahani nggak sendirian. Nanti kalau Bahani perlu teman cerita, nggak perlu sungkan datang lagi ke sini ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Bahani. Ya. Sekian dan terima kasih.